Alhamdulillahilladzi amarna bilumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, seraya memanjatkan puji dan syukur kepada-Nya atas berkat dan nikmat serta kasih sayang-Nya hingga hari ini kita masih dapat melaksanakan serangkaian ibadah dan amal soleh. Khususnya di siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat dengan berjamaah. Sejatinya takwa merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ketakwaan menjadikan manusia berkata jujur, berperilaku mulia, dan memiliki sifat-sifat terpuji. Ketakwaan menjadi kunci kesuksesan seorang hamba Allah dalam meraih kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat yang abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin hafizallahu ta'ala, pada kesempatan khutbah Jumat di tengah bulan Syawal pasca Ramadan ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah sudah sangat familiar di telinga kita, yaitu surah Al-Imran ayat 133 sampai 135 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ayat ini sangat baik apabila kita renungkan di bulan-bulan ini. Telah selesai kita melaksanakan shaum Ramadan,
yang tujuannya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian setelah kita bertakwa, apa yang akan kita perbuat? Allah melalui ayat ini menjelaskan bahwasanya bagi orang yang bertakwa telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, alhamdulillah salah seorang guru saya dari Al-Azhar, dalam kitabnya juga tafsir Min Fathil Qadir mengatakan ayat di atas merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera melakukan taubat dan amal kebaikan. Jangan berbuat baik. Menunda-nunda taubat dan menunda-nunda kebaikan dapat menjadikan amal itu tidak terlaksana. Karena kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Selain itu, akibat buruk daripada menunda-nunda amal kebaikan adalah hasil yang dicapai akan kurang maksimal, bahkan bisa mengalami degradasi, bahkan kegagalan. Sesuatu yang ditunda biasanya akan dikerjakan mendekati batas waktu akhir dari yang telah direncanakan, sehingga untuk menyelesaikannya pekerjaan itu akan dikerjakan secara serampangan, mengabaikan aspek mutu dan kualitas. Oleh karena itu, mari kita hilangkan kebiasaan menunda-nunda amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah ta'ala, ayat di atas menginformasikan bahwa orang yang bertakwa untuk meraih surga seluas langit dan bumi itu dapat memiliki beberapa karakter yang pertama adalah orang bertakwa tadi berinfak dalam segala kondisi. Infak dan sedekah yang telah dilatih selama bulan Ramadan hendaknya dilanjutkan saat lapang ia infakkan hartanya semaksimal mungkin. Pun di saat sempit ia akan berinfak sesuai kemampuan. Saat diberi kemudahan ia gunakan hartanya untuk membantu perjuangan. Saat berada dalam kesulitan ia akan memberikan bantuan meskipun terlihat kecil di mata orang. Pada saat perang Tabuk yang disebut dengan Jaish al-Usra, pasukan kesulitan, saat itu terjadi di musim paceklik yang sangat panas. Namun Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berinfak. Dan kita semuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh, tapi menurut para ulama ini tidak boleh ditiru. Ini khusus untuk dia. Yang boleh menginfakkan hartanya adalah orang-orang yang sudah sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Sementara kalau ingin meniru-nirulah Sayyidina Umar bin Khattab yang menginfakkan separuh hartanya dan kemudian sahabat-sahabat hingga ada seseorang karena keterbatasan ekonomi ia berinfak dengan segenggam. Orang-orang munafik mengaku buat apa segenggam kurma diberikan? Namun Rasulullah SAW justru memujinya sebagai bentuk kesungguhan
seruan Allah dan Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakter orang bertakwa yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi adalah mampu menahan amarah. Ibnu Katsir menjelaskan kata al-lazim bermakna sebuah wadah yang penuh dengan air, kemudian ditutup dengan rapat agar tidak tumpah. Inilah arti al-lazim. Hal itu merupakan amal bahwa ketika seseorang mati dan dia memiliki kemampuan untuk membalas dan menumpahkan amarahnya, ia menahan hingga terlampiaskan amarah. Itu ciri orang yang bertakwa. Kemuliaan orang yang mampu menahan amarah. Dia berikan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Man kadzama ghaizun wa huwa qadirun ala an yunfidahu, ta'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyiruhu min al-huril 'ain ma syaa." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya, barang siapa menahan marah dan dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia hingga Allah mempersilahkannya memilih bidadari bermata jelita yang dia kehendaki. Hadis riwayat. Kemudian kata ketiga dari orang yang bertakwa yang bisa disediakan surga adalah memberi maaf kepada manusia. Al-afina sendiri mengambil arti cara dia dari kata al-af yang bermakna menghapus. Memaafkan berarti menghapus luka atau bekas luka. Belum lagi disebut memaafkan apabila masih ada rasa dengki dan dendam yang membara di dalam hati dan orang yang salah kepada kita. Mengapa? Jangan cuma yang dimuliakan oleh Allah. Kita perlu memberi maaf kepada orang lain karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang suci dan sempurna seperti manusia. Ia berpotensi berbuat kesalahan. Bisa jadi karena belum ada ilmu. Bisa jadi karena tidak sengaja. Bisa jadi karena terlupa atau hilaf dalam perbuatan. Maka dengan memberi maaf kepada orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya maaf dan ampunan atas dosa-dosa. Hal ini disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Wal ya'fu wal yasfahu ala ibun ayyafirullah. Ala ibuna ayyafirullah. Yang artinya hendaklah mereka memberi maaf dan melapangkan dada. Tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pemberian maaf itu akan menghilangkan kebencian, akan menghilangkan kedengkian, akan menghilangkan dendam semua dalam hati. Dan dengan maaf kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita biasakan di bulan Ramadan, terutama sekali akhir-akhir bulan Ramadan pada 10 hari yang terakhir. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya,
paling harus aku baca apabila malamku itu malam Al-Qadar. Lalu beri satu doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Maka mari kita miliki sifat pemaaf. Jangan sampai sifat pemaaf hilang dari diri kita. Bahkan ada justru kebencian dan kedengkian yang terus kita pelihara. Na'udzubillah. Orang yang bertakwa tidak akan memiliki sikap itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali yang keempat dari orang yang bertakwa yang bisa masuk ke dalam muslim, Asy-Syaikh Wahbah Al-Syuaib menjelaskan bahwa muslim adalah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Jika ada orang mencela dan menyakiti, kita maafkan, kemudian memaafkannya dan membalas perbuatan buruknya dengan yang baik. Kita silaturahim ke tempat orang yang memiliki salah kepada kita. Kita bawa sesuatu hadiah untuk inilah kebiasaan yang dibiasakan oleh nenek moyang kita muslimin Indonesia dan juga mulai sedang dengan kebiasaan silaturahim pada Ramadan. Saya kira adalah adat yang baik. Oleh karena itu, kita balas orang-orang yang berbuat buruk terhadap kita dengan baik. Jika ada orang yang menghormati kita, kita justru akan menolong dan memberi bantuan kepada kita. Inilah contoh muslim. Ramadan mendidik kita berbuat baik kepada siapapun. Maka mari kita teruskan amalan tersebut sepanjang tahun. Karena itu karakter orang yang bertakwa. Dan yang terakhir yang kelima, orang-orang yang bertakwa yang disediakan al-jannah yang luasnya dan mengatakan apabila dia berbuat dosa, dia segera ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun. Ini menunjukkan bahwasanya rasanya tidak mungkin manusia tanpa dosa. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab." Semua anak cucu Allah punya masalah. Bahkan bapak kita sendiri pun semua masalah punya masalah. Tetapi sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah yang bertakwa. Ketika misalkan hadis ini, bahwasanya hadis itu ada taksisnya, ada pembatas, ada satu manusia yang tidak pernah punya kesalahan selama hidup. Siapa? Nabi Yahya Isa. Adapun selain itu termasuk kami khotib yang sangat begitu banyak masalah. Tetapi Rasulullah SAW memberikan tuntunan soal kesalahan. Kemudian dia mau beristighfar atau minta ampun dengan sabda, "Tuba liman wajad fi sahifatihi istighfarun katsirun." Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam mencatatkan amalnya kesalahan, kemudian dia beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Istighfar merupakan sarana takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah
kesalahan. Maka mari kita tanya pada diri kita, berapa kali kita istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita katakan beliau dengan perbanyak istighfar. Dengan istighfar maka semua problematika akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menazimkan istighfar, ja'alallahu makhrajan min kulli dhiqin wa fadjan min kulli hammin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang sudah membiasakan membaca istighfar, maka Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Allah berikan kelapangan dari setiap kesempitan. Dan ini yang ketiga, Allah akan berikan rezeki dari tanah yang tidak terduga-duga. Semoga kita semuanya mampu memiliki karakter orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat atas. Dan semoga semua kita masuk orang-orang yang diambil surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma faya ayyuhal muslimun faya ayyuhal mu'minun usi wa iyaya taqulun faqad faza wa alamu anna Allah shalla ala qadri kama qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna inna nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi Filistin wa Gaza wa Lebanon Wajib, warahim, sudan, wafi'il. Allahumma anjil, Allahumma ijib, Allahumma sallim wal adab lal fa'il ladina yuharibuna Islam wal muslimin. Allahumma sallim wa sallim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tattaqun. Fas'alu 'ala man yajidu wa la yajidullahu fi